Ketemu lagi ya. Ketemu lagi kan masih ingat sama saya. Iya, ingat. Jogja ya. Iya. Tanjung, kalau ini Alvan Tanjung. Big, aman big. Jadi sebut remor, HP-nya. Iya. Turun. Sebagai penempat dan Universitas Gadjah Mada sebagai turut tergugat dibuka dan menyatakan terbuka untuk saya Dr. Yohanes Bugito Irfan, kemudian Reva Dewantara dan Dr. Adi Putra Pangarso Wicaksono. Terima kasih yang mulia. tergugat 2, 3 dan turut tergugat ya. Silakan duduk. Ya, ya. Tergugat 4. Relawan Brosino dan sudah ada kemudian datang diri. Fotokopinya ada. Fotokopi aja. Ini Bapak itu yang menetapkan bahwa saya adalah satu-satunya pewaris dari almarhum dan yang menyimpan dokumen ini adalah saya. mohon maaf berkeluarga juga Pak Bambang ini? Tidak. Tidak. Jadi saudara yang menyimpan dokumen-dokumen. Betul. Selama ini juga sebelum ada tadi sudah katakan ada Pak Nandang. silakan silakan. Ini komisi yang depan Pak ya. Komisi depan Pak. Silakan. Ya kursinya hanya itu Pak. Ya, tidak bagus. Ya sederhana saja ya. Pengalaman Polri ya. Bangga Pak, pengalaman Polri bangga. Pengalaman Polri itu bangga ya. Iya. Pernah bekerja di Polri kan ya. Iya, benar kayak gitu. 43 Dalam suci KM Regalia nomor 99 RC 18 sebagai nomor Kelurahan Susukan Tiratas Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Alamat Baik, kalau tidak, saya hanya membimbing lapor keduanya seperti yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Hadir di sini ya, mengerti hadir di sini tentang persoalan apa? Berkaitan dengan gugatan CLS dengan kaitan ijazah tadi. Gugatan CLS ya Pak ya, dengan terkait dengan ijazah ya. Siap. Ijazah siapa Pak? Ijazah Pak Jokowi.
ijazah Jokowi. Apakah saksi pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya hanya melihat dari media sosial dan dari beberapa rekan juga yang didapatkan dari media sosial. Melihat dari media sosial ya, media sosial. Setelah dilihat di media sosial ya, saksi perhatikan ya, ada masalah apa dengan ijazahnya tadi? Ya, secara sepintas dengan kasat mata saya, yang pertama Foto apanya? foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya, berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah saya ketemu itu. Berbeda ya, berbeda fotonya yang di ijazah, yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya, lihat orangnya ya. Fotonya bukan asli orangnya. Dengan orang aslinya kan ya, berbedanya. Berbedanya di mana? Ya, kita kan waktu pendidikan juga ada belajar tentang forensik, Pak. Nah, Tentang foto kehakiman, kemudian ada tulis kehakiman semua, iya. tanda tangan dalam dokumen itu kan juga kita pelajari juga. Itu berbedanya di situ ya. Ya, Setelah mempelajari waktu di pendidikan ada forensik ya, forensik dulu ada forensik apa itu? Diktiloskopi ya kan ya. Ya dulu namanya kan pendidikan diktiloskopi ya. Daktiloskopi kan ya. Iya kan? Belajar juga ya. Sidik jari. Nah, sidik jari termasuk itu juga ya. Diajari nggak? Ada ilmu tulis kehakiman juga ada, Pak. Termasuk itu ya. Ya, daktiloskopi. Identifikasi loh. Identifikasi ya, ya. Ya saya juga diajari dulu ya. Daktiloskopi ya kan, mengenai sidik jari banyak macam-macamnya. Forensik kehakiman istilahnya ya. Berbeda dengan yang di orangnya tadi. Ya, orangnya. Orangnya. Selain orangnya berbeda apalagi? Ya, saya hanya diskusi dengan Pak Roy Suryo, kita kemudian dengan Pak Rismon, Dr. Tifa juga ketemu. Saya pengen mengamati ada apa sih jasa ini gitu. Ya. Setelah dilihat-lihat dibandingkan dengan yang di media, dengan orangnya, gimana? Ya, saya mengambil kesimpulan analisa saya, polisi sebagai aparat negara perlu mengambil langkah yaitu fokus kepada pasal berapa nih kalau misalnya dugaan tadi memang harus dibuktikan. Nah, karena kita harus bisa memberikan jawaban pada masyarakat. Jadi pemikiran saya lebih cenderung pasalnya adalah pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu digunakan untuk maju sebagai waktu itu sebagai calon wali kota 2 kali, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Sehingga ke depan nanti peran KPU tidak hanya sebagai event organizer aja untuk melaksanakan pilpres, tapi juga harus melakukan verifikasi secara tuntas, secara mendalam tentang persyaratan-persyaratan dokumen yang diperlukan oleh KPU. Jadi itu waktu itu melihatnya kapan Pak itu? Melihatnya dan membandingkannya kapan? Kira-kira tahun berapa? Saya 2025 sudah hampir tiap hari karena itu menarik perhatian sebelum yang pertama kali lihat itu kan? Iya. Nah, sebelum kenal dengan Roy Suryo tadi ada melihat kan baru diskusi dengan Roy Suryo. Kapan itu? Kira-kira mulai pertengahan 2025, Pak. Oh, pertengahan ini 2025. Terus tadi katakan ada calon wali kota. Apa sebelum calon wali kota itu gimana tadi? Ya, saya melihat undang-undang pemilu. Ya. Kemudian saya lihat persyaratan untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur, kemudian juga calon presiden kan bukan hal yang mudah bagi saya.
karena ini kan untuk memimpin daerah maupun memimpin negara seperti itu. Iya. Jadi kejelian ketelitian itu harusnya ditunjukkan oleh KPU, seperti misalnya ada ke depan nanti dalam pemikiran saya, apakah calon presiden atau kalau calon kepala daerah terlalu banyak misalnya, cukup peran lokal, perlu dipampangkan di media cetak atau media elektronik yang ada seperti itu, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian dari awal sebelum terjadi masalah seperti sekarang ini kan berlarut-larut seperti itu. Perlunya syarat calon presiden ya, wakil presiden lebih ketat betul ya. Iya, yang Usulan saudara kan ya. siap. Perlunya ya. Berarti adanya perubahan atau perbaikan undang-undang gitu ya. Atau aturan di bawahnya. Yang penting realisasinya. Jadi seperti contoh misalnya KPU. Ya. Kalau KPU menerima persyaratan untuk verifikasi itu kan harus membuat berita acara. Ya. Nah, kemudian juga diumumkan. Nah, ada nggak masukan-masukan dari publik dan sebagainya maju, tapi diberikan batas waktu sehingga tidak terlalu lama, misalnya 1 minggu menerima masukan dari beberapa pihak seperti itu. Selama ini ada KPU seperti itu? Saya melihat dengan peristiwa yang kaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini kan tidak ada, hanya akhirnya ditekan oleh publik di situ, termasuk yang di KPU pusat melalui Komisi Informasi Publik yang di pusat itu, ya, supaya ditunjukkan KIP tadi. Ya. Nah, sebetulnya bagi saya kalau KPU sudah berani menunjukkan seperti itu, KPU pusat, nah pasal 263 ayat 2 KUHP itu bisa diterapkan dulu, itu menjadi barang bukti karena digunakan. Jadi bukan yang menyerahkan. Kalau waktu itu di KPU diteliti dengan jelas, ini kan tidak akan maju. Jadi karena tidak diteliti dengan jelas dan sangat teliti, akhirnya maju. Nah ini mungkin ke depan perlu kewaspadaan seperti itu, sehingga ya sekali lagi saya katakan jangan sampai selalu terjadi hal-hal seperti ini yang berlangsung proses 5 tahunan seperti itu. Jadi peraturan KPU-nya Pak ya? Peraturan KPU-nya yang harus diperbaiki ya. ya. Nah itu, memang ini yang masukan begini. Kalau ada masalah peraturan KPU-nya yang kurang Harus, jelas, ya. harus diperbaiki. Harus tegas dan jelas gitu. Tegas, jelas, dan kalau memang ada kurang diperbaiki kan itu ya. Kembali lagi ya, tadi kan. Jadi saksi baru tahu tahun 2025 Ya. dari media ya. Tapi belum pernah lihat saksi ijazah aslinya Pak Jokowi. Sampai sekarang saya nggak pernah. Nggak pernah lihat ya. Tidak pernah lihat ya. Jadi memang ini masukan ya. Ya. Kalau KPU berarti kan negara ada yang kurang terhadap aturan-aturannya ya kan ya. CLS seperti itu benarnya. CLS kan seperti itu aturannya kan ya. Ya. CLS. Bagi Kan saya ke masyarakat. depan peraturan-peraturan KPU itu harus diberikan kepada publik pencerahan supaya trust, kepercayaan publik ini bahwa KPU bukan hanya sekedar event organisasi untuk melaksanakan pemilihan dan pemungutan suara saja, itu saja. Kan pemilihan seluruh Indonesia lagi ya. Seluruh Indonesia. KPU itu kan dibagi-bagi ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Tanya. Siap ya. 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 Asli belum pernah. Ya. Kalau dari pengamatan saudara ya, tadi Bapak juga pernah mendapatkan pendidikan. Hal apa yang tidak pas di ijazah ataupun Unggahan. Ya, kita kan selama bertugas sering membuat DPO nih, daftar pencarian orang. Jadi di akabri kepolisian itu ada semacam norma kalau seorang junior yang paling junior itu harus mengenali seniornya. Jadi kalau tingkat 1 harus mengenali tingkat 2, 3, 4. Ini cukup sulit. Jadi walaupun berpakaian preman di luar misalnya itu harus tahu ini seniornya. Nah sama dengan mengenali orang, ini pelajaran DPO. Jadi kita sudah terbiasa dengan melihat kok yang foto ini dengan orang yang asli pernah kita lihat kok berbeda seperti itu. Itu yang sangat menonjol bagi saya di situ. Ya silakan. Tanya. baru tahun 2025 ya.
Siap ya. Iya. Tapi setelah ada persoalan Iya. Iya. dan saudara sendiri belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Asli belum pernah. Nih. Terus kalau dari pengamatan saudara ya, karena tadi Bapak juga pernah mendapatkan pendidikan. Hmm. Hal apa yang tidak pas di ijazah ataupun Unggahan. Ya, kita kan selama bertugas sering membuat DPO nih, daftar pencarian orang. Jadi di Akabri kepolisian itu ada semacam norma kalau seorang junior yang paling junior itu harus mengenali seniornya. Jadi kalau tingkat 1 harus mengenali tingkat 2, 3, 4. Ini cukup sulit. Jadi walaupun berpakaian preman di luar misalnya itu harus tahu ini seniornya. Nah, sama dengan mengenali orang, ini pelajaran DPO. Jadi kita sudah terbiasa dengan melihat kok yang foto ini dengan orang yang asli pernah kita lihat kok berbeda seperti itu. Itu yang sangat menonjol bagi saya di situ. Kalau teknik yang lain saya tidak pelajari, hanya dengar cerita dari Pak Rismon atau Pak Rosoria atau Dr. Tipa itu. Jadi kapan saudara pernah dipanggil oleh Pak Jokowi? Bulan Februari tahun 2015 saat beliau baru 4 bulan menjabat sebagai presiden. Yeah. Saya baru selesai jadi Wakapolri itu 1 tahun kurang lebih. Saya pensiun 2014 1 Maret, nah Februari 2015 saya diundang ke istana waktu itu bersama Prof. Jimli Asidiki dan beberapa kawan yang lain. Baik Pak, dari saudara yang melihat Pak ketemu dengan jasa dengan unggahan itu apa yang ya beda jauh Pak, nggak ada beda, bukan beda sedikit, beda jauh. Jadi contohnya dalam apanya? Ya misalnya diunggah di foto kan, di foto. Iya. Ya misalnya saya nggak pernah lihat Pak Jokowi pakai kacamata begitu. Kemudian bentuk gigi seperti kan kita bisa lihat seperti itu. Kemudian begitu di gambar bentuk telinga, mata, pintas kita lihat banyak perbedaan seperti itu. Ya, hidung seperti itu. Jadi panca indera itu bisa kita lihat dari kasat mata kita, bisa kita lihat pintas. Siap ya. Siap ya. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Belum hari ini, tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Iya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat, wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya, jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui ketika itu
barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya, jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga, mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek. Merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini
menjadi polemik dan lain sebagainya yang mohon maaf menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ. Atau proses, jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim nanti, reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup yang mulia. Terima kasih Jenderal. Dengan bagaimana mengidentifikasi tadi lo ijazah tadi itu hakim sangat, ya saya sangat percaya karena kita ada ilmunya juga, ilmu tulis kehakiman ada, ya kan, seperti tanda tangan itu. Ini, ijazah itu kan dokumen. Jadi kalau dokumen itu di dalamnya banyak, ada titanya, ada kertasnya, ada materinya. Materinya beda juga tadi. Tahun 85 ada materi 500, ada materi 100, ya benar yang mana misalnya gitu kan. Dan saya baru lihat tadi situ kan. Penyidik itu harus jeli seperti itu. Tanda tangan itu nggak sulit tuh, tarikan dan sebagainya. Ilmu tulis kehakiman kita dapatkan dulu tahun itu materinya sama. Lain lagi. Beda. Sama 1.000 ya. 500.000 sama 100, 500 sama 500 100. sama 1.000. Apakah bisa dikatakan otentik atau tidaknya sih? Jadi kalau otentik itu kan sesuai dengan aslinya. Kalau dokumen seperti ijazah, sertifikat itu nggak ada yang identik. Identik itu tanda tangan. Mana ada uang palsu? Ini uang identik kan? Merek ada. Merek itu bukan pemalsuan merek, tapi kan ada persamaan yang pada ini. Makanya tidak boleh ditangani pidana biasa, bukan pemalsuan, tapi lewat pengadilan niaga, mana yang terdaftar dan mana yang tidak terdaftar itu. Jadi persoalan di masyarakat ini soalnya harus mulai hukum dulu itu. Mengenai foto Pak, mengenai foto tadi dikatakan beda jauh dengan. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Tidak mirip berarti. Bedanya apa saja Pak? Enggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah.